Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvinasri Fahmi Fawaiz dengan NIM 081 911733027. Di sini saya akan membuat sebuah project sensor suhu DHT11 dengan menggunakan Arduino Uno, yang mana project ini saya gunakan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Embedded System. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa alat penunjang project yang telah saya beli sebelumnya, yang mana project ini digunakan untuk mengukur temperatur atau biasa kita sebut dengan suhu. Nah, inovasi ini merupakan dasar yang nantinya dapat kita kembangkan untuk project yang lebih kompleks, seperti misalnya alat penetas telur otomatis, inkubator untuk bayi secara otomatis atau inkubator cerdas, lalu juga bisa digunakan dengan kipas angin otomatis dan lain sebagainya. Jadi selain hal tersebut, kita juga dapat dikembangin lagi inovasi yang lain. Jadi tidak hanya untuk project yang telah saya sebutkan tadi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu alat dan bahan yang akan saya gunakan pada project Arduino kali ini. Yang kita butuhkan tentunya yang pertama adalah Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3 yang telah dilengkapi dengan kabel yang langsung saya hubungkan dengan laptop. Nah, di sini memang saya sudah mencoba untuk menghubungkan dulu dengan laptop dan nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini saya mendapatkan Arduino Uno dengan sekaligus kabel yang saya dapatkan dengan harga Rp115.000, yang rangkaiannya seperti ini. Baik, sekilas setelah saya jelaskan untuk Arduino, selanjutnya kita akan beralih ke alat selanjutnya, yaitu sensor suhu. Baik, ke alat selanjutnya yaitu sensor suhu. Nah, di sini saya telah mendapatkan sensor suhu DHT11 yang telah dilengkapi dengan papan PCB-nya yang berwarna agak biru gelap ini. Nah, ini. Jadi memang sensor suhu yang saya beli ini telah terpasang secara langsung antara papan PCB dengan sensor suhunya ini, yang ini. Nah, ini juga ada LED-nya berwarna merah. Nah, jadi di sini memang kalau sudah terpasang secara jadi satu seperti ini antara papan PCB dengan sensornya, jadi saya tidak perlu menyolder secara manual dan sudah memiliki 3 kaki yang ada di sini. Ini 3 kaki yang nantinya akan langsung saya gunakan, langsung saya hubungkan dengan kabel ini. Jadi bisa dikatakan sudah siap pakai seperti itu. Nah, sensor suhu ini saya dapatkan dengan harga sekitar Rp22.000. Baik, saya lanjutkan yaitu ke LCD. Nah, LCD di sini yaitu LCD 16x2. LCD 16x2 yang berwarna biru dan digabungkan dengan modul I2C. Seperti ini modulnya. Nah, di sini saya tidak mendapatkan LCD yang sudah terpasang langsung dengan modul I2C. Jadi saya harus membelinya secara terpisah dan merangkai serta memasang sendiri dengan cara menyolder. Jadi saya menyolder secara manual antara modul I2C dengan papan LCD. Nah, di sini papan LCD yang saya beli yaitu berwarna biru. Dan LCD 16x2 ini dengan papan I2C ini saya dapatkan dengan harga Rp27.000. Sedangkan papan I2C-nya sendiri ini saya dapatkan dengan harga Rp11.000. Kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu saya juga telah membeli satu set kabel jumper male to female. Nah, kabel jumper yang saya beli ini telah terpasang satu set, yaitu male to female, yang tentunya namanya sesuai dengan namanya ya, male to female, yang memiliki ujung satunya runcing seperti ini dan ujung satunya itu tumpul, kurang lebih seperti ini.
kabel jumper fill to fill male ini saya dapatkan dengan harga Rp12.000 dan sudah mendapatkan 40 pieces yang memiliki panjang 20 cm seperti itu. Dan ini solder. Baik, untuk pengenalan cukup sekian, akan saya lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya saya akan memulai menjelaskan bagaimana cara merangkai satu persatu dari project sensor suhu DHT11 yang telah saya rangkai ini sebelumnya. Yang pertama-tama kita akan menghubungkan dulu kabel jumper dari LCD ini yang berwarna biru tadi 16x2 ke Arduino. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita akan menghubungkan kabel GNF. Di sini GNF. Jadi di sini kan ada beberapa maksud saya GND. Ya, di sini kan ada beberapa kabel ya, ada beberapa pin. Yang pertama ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Yang pertama kita akan menghubungkan antara GND LCD ke GND Arduino. Yang di sini. Nah, di sini yang di GND ini saya hubungkan dengan jumper warna agak coklat ya. Dan di sini juga tentunya yang di GND Arduino saya hubungkan dengan warna coklat pula. Seperti ini. Lalu VCC dari LCD ini saya hubungkan dengan warna merah ke VCC Arduino yang juga saya warna merah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan dari SDA LCD yang berwarna oranye ke pin nomor 5, pin A5 dari Arduino yang berwarna oranye ke pin A5 Arduino seperti ini. Maksud saya dari pin SDA ke pin A4 Arduino. Oranye ketemu oranye. Nah, di sini A4 dan yang terakhir yaitu dari pin SCL ke pin A5 Arduino. Dan di sini dari pemasangan ini jangan sampai terbalik. Mohon maaf jika tadi sedikit ada kesalahan penyebutan. Selanjutnya, saya akan menghubungkan antara Arduino ke sensor suhu yang kecil ini. Nah, yang pertama-tama kita akan menghubungkan sensor suhu DHT11 ke Arduino dengan cara yang pertama kita akan bukan sebelumnya di sini di sensor ada beberapa kaki ya. Yang pertama ada VCC, ada data, dan GND. Yang pertama kita akan bukan kaki VCC ke sensor DHT ke kutub, maksudnya ke Arduino, yaitu dihubungkan ke pin 3 Arduino. Di sini untuk VCC saya beri warna ungu dan di sini juga warna ungu tentunya, yaitu di nomor pin 3 Arduino ini. Lalu selanjutnya dari kaki data sensor DHT11 yang data ini saya beri warna biru ke pin nomor 2 Arduino. Biru ketemu biru nomor 2 seperti ini. Lalu yang terakhir dari kaki GND atau ground dari sensor DHT11 ini saya hubungkan ke pin GND Arduino. Di sini berwarna hijau dan di sini juga berwarna hijau tentunya ke GND 11 ini. Oke, clear untuk pemasangan seperti itu. Nah, semuanya telah terpasang secara baik. Sensor LED, lampu LED juga udah terdeteksi dengan baik. Ada warna merah, di sini ada warna merah. Di Arduino juga telah menyala beberapa lampu LED dan di sini saya langsung hubungkan ke laptop. Jadi kita sudah menyambungkan dan rangkaian telah terpasang secara baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pemrograman yang berada di laptop.
yang mana di sini kita akan menggunakan software Arduino IDE. Baik, selanjutnya kita sudah berada di PC saya, di laptop, dan pertama-tama kita akan membuka software yang bernama Arduino IDE atau Arduino IDE, dan di sini saya telah mencantumkan program sensor dari suhu DHT11 dalam software Arduino IDE ini. Lalu di sini saya akan menggunakan dua buah library. Jadi mungkin seperti yang kita ketahui, apa itu library? Jadi secara sederhana, library itu merupakan sebuah penghubung yang kita gunakan sebagai perantara program dan alat hardware yang akan kita gunakan. Yang mana di sini kita akan menggunakan Arduino sebagai sensor suhu. Dan di sini kita akan menggunakan dua buah library, yaitu library LCD dan satunya lagi yaitu library DHT11, yaitu library dari suhu itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara memasukkan library tersebut ke dalam aplikasi software Arduino IDE ini? Jadi yang pertama kita akan menuju ke sketch yang ada di sini. Lalu setelah kita klik sketch, kita akan klik bagian include library. Nah, di sini jika kita telah mengklik include library, kita akan klik add zip library. Nah, di sini karena di PC saya telah ada library-nya, sudah saya download library-nya, kita tinggal menginputkan dengan cara kita mencari terlebih dahulu library yang telah kita download tersebut. Saya menaruhnya di dalam laptop saya, kita cari terlebih dahulu. Nah, di project sensor suhu. Nah, yang pertama kita akan membuka file yang berbentuk zip ini dengan nama liquid crystal. Karena sebelumnya saya telah mendownload, jadi kita tinggal memasukkan saja, klik. Nah, di sini muncul peringatan berwarna orange. Nah, kenapa kok peringatan dan tulisan berwarna orange ini muncul? Karena memang sebelumnya saya telah pernah memakai dan menginputkan library tersebut. Jadi maka akan muncul tulisan library name liquid crystal I2C already exists. Jadi library ini telah siap untuk dipakai, jadi tidak perlu untuk menginputkan kembali. Lalu jika kita telah berhasil menginputkan library tersebut, kita akan kembali menginputkan library kedua, yaitu library sensor. Langkahnya sama seperti yang tadi. Yang pertama kita menuju ke sketch, lalu kita include library, lalu klik add zip library. Kita cari kembali seperti yang tadi. Nah, jika telah ketemu, kita akan menginputkan library kedua, yaitu library DHT sensor library yang berformatkan zip. Nah, kita klik. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, ini muncul warna orange kembali ya. Sama seperti sebelumnya, karena saya telah pernah memakai dan menginputkan library tersebut ke dalam software ini, maka saya tidak perlu lagi menginputkan kembali, dan maka akan muncul tulisan library name DHT sensor library already exists, yang mana kita siap untuk tinggal menggunakan library tersebut. Baik, jika library sudah terpasang, kita tinggal membuktikan apakah library ini sudah terpasang dengan baik ataukah belum. Caranya yaitu dengan cara mengklik button kiri ini yang berbentuk centang, di mana ini dapat mengecek apakah di dalam program ini ada yang masih error ataukah masih ada yang kurang beres gitu. Atau bisa dikatakan sudah benar semuanya. Lalu ketika kita klik, software akan mengcompile, dan di bawah ini ada progress bar. Kita tunggu sebentar dan ya sudah selesai. Kita telah mendapatkan hasilnya. Di sini telah tertulis done compiling, yang berarti bahwa program ini telah
telah berhasil dan tidak ada kesalahan. Selanjutnya, ketika langkah-langkah tersebut sudah kita jalankan semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu pastikan kembali bahwa USB yang terpasang pada Arduino telah terpasang dengan baik ke dalam USB yang berada di laptop. Nah, jika telah terhubung, kita pastikan kembali bahwa Arduino telah terpasang dengan benar. Caranya bagaimana? Caranya kita menuju ke Tools, kita klik Tools, lalu kita klik Board. Nah, board ini kita pilih yang bertuliskan Arduino Uno. Kita pastikan klik, dan jika telah terpasang ke Arduino Uno, kita beralih ke bagian port. Di bawahnya board tadi kita port. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa pilihan COM. Nah, di sini telah dapat terbaca ya bahwa Arduino Uno ini terpasang di dalam COM 5. Dan kita klik dan pastikan bahwa COM 5 ini sudah tercentang. Baik, jika telah kita lakukan semuanya dan telah kita cek semuanya, sekarang kita tinggal mengupload dengan cara mengklik tanda panah yang berada di sini, tulisan upload ini, yang mana akan mengupload program yang berada dari laptop yang saya programkan ini ke dalam hardware Arduino yang kita akan gunakan tersebut. Nah, setelah kita klik ada progress bar, kita tunggu compiling sketch. Kita tunggu. Nah, di sini ada proses uploading. Nah, ketika telah tertulis dan uploading, maka kita juga bisa mengeceknya apakah program ini sudah terjalankan dengan baik ataukah belum, dengan cara mengklik serial monitor yang ada di pojok kanan atas di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, karena kita di sini menggunakan project membuat sebuah project yang berkaitan dengan sensor suhu dan kelembapan, tentunya di sini kita akan ditampilkan beberapa tampilan, yaitu sensor suhu dan kelembapan itu sendiri. Nah, di sini telah tertuliskan ya kelembapan 77, suhu 31 derajat Celcius. Nah, coba saya di sini akan sedikit menyentuh atau memberikan reaksi terhadap sensor apakah berubah. Nah, terjadi perubahan secara langsung bahwa kelembapan telah berubah yang awalnya 77 menjadi 79 dengan suhu di sini masih tetap dan kelembapan terus naik karena terjadi adanya sentuhan atau mungkin ada perubahan yang ada di dalam sensor tersebut. Maka suhu juga akan berubah. Nah, suhu juga akan naik ketika saya tersentuh dengan suhu naik 1 derajat Celcius menjadi 32. Di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa proyek kita pada kali ini berjalan dengan sempurna dan proyek ini sudah dapat digunakan dengan baik. Nah, namun di sini saya mengalami beberapa permasalahan, dan permasalahan yang paling cukup fatal yaitu LCD tidak dapat menampilkan tulisan kelembapan dan suhu ini. Karena apa? Saya dapat menganalisis karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa I2C dan LCD yang saya beli saya beli secara terpisah dan saya solder secara manual. Jadi di situ saya menemukan kemungkinan bahwa ketika saya menyolder ada beberapa kerusakan atau ada beberapa bagian yang belum terpasang dengan baik. Nah, dari situ kemungkinan besar ada human error yang menyebabkan LCD tidak dapat menampilkan informasi yang ada di Arduino ini, mulai dari kelembapan dan suhu. Nah, namun tidak membuat
project ini gagal karena tetap project ini dapat dipantau dari program yang ada di PC. Namun alangkah baiknya jika LCD telah ada yang kerusakan atau mungkin di I2C-nya, mungkin saran saya bisa dengan membeli yang baru karena bisa dikatakan harga dari I2C dan LCD ini tidak terlalu mahal ya, sekitar 20.000 hingga 30.000 seperti itu. Sekian project yang saya buat pada kesempatan kali ini yang digunakan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Embedded System. Sekian, saya Alvin Asfi Fahmi Fawaid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.